Film Tumbal Darah bukan sekedar film horor biasa. Film ini akan membawa penonton melalui perjalanan menegangkan tanpa henti yang menyeramkan. Film Tumbal Darah diproduksi Magma Entertainment, Wahana Creator, Cinemaco Pictures, Virtualines Entertainment, Caravan Studio, Dunia Mencekam Studios, VMS Studio, PK Films, dan Samara Group. Rencananya film berdurasi 109 menit itu tayang di seluruh bioskop Indonesia 23 Oktober 2025. Charles Ghazali dalam kunjungan itu didampingi co-sutradara film Tumbal Darah Imron Ayikayu dan pemeran utama Martino Leo. Mereka disambut hangat wakil pimpinan redaksi Tribun Timur, Ronald Ngantung. Film Tumbal Darah diperankan berbagai pemain ternama seperti Martino Leo, Salum Ratuke, Doni Alamsyah, Agla Artalidia, Aksara Dena, Rania Putrisari, Epi Kusnandar. Ada juga Leo Maitimu, Salsabila Zahra, Rowena Umboh, Mikaela Hikaru, Veronica Twins, Valerie Twins, Quincha Alexandria Kimi, dan Quinta Bian Kimi. Film ini merupakan kolaborasi perdana dari 3 rumah produksi ternama, sehingga membawakan aspek horror action khas Charles Ghazali dan Magma Entertainment, komentar sosial khas Wahana Creator, dan drama menyentuh khas Cinemaco Pictures. Film Tumbal Darah membawakan kisah Jeffrey yang diperankan Martino Leo, seorang penagih utang berjuang demi istrinya yang sedang mengandung 8 bulan, Ella diperankan Salum Ratuke. Ketika kecelakaan menimpa Ella, Jeffrey harus mencari bantuan medis di tengah krisis ekonomi. Namun, upaya itu justru menyeret mereka ke sebuah klinik bersalin yang ternyata menjadi tempat persembahan setan. Dari sinilah perjuangan Jeffrey dan Ella berubah menjadi mimpi buruk penuh darah dan keputusasaan untuk mencoba keluar dari klinik setan tersebut. Pemeran karakter Jeffrey dalam film Tumbal Darah, Martino Leo mengatakan, film Tumbal Darah mempunyai banyak pesan moral di dalamnya. Seperti, setiap kepala keluarga akan berjuang memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Co-sutradara film Tumbal Darah, Imron Ayikayu mengaku menemui banyak tantangan dalam proses produksi. Karakter Jeffrey itu adalah seorang orang yang datang dari Indonesia Timur. Jeffrey itu aslinya dia orang Ambon tapi besar di Kupang. Lalu dia pindah ke Jakarta untuk merantau bersama istri. Dan semasa pandemi itu, dulunya tuh Jeffrey dia punya kerjaan di pabrik. Tapi dia kena PHK. Karena dia kena PHK, dia freelance gitulah. Freelance, menjadi seorang debt collector. Tapi Jeffrey itu harus familiar dengan kekerasan, namun dianya sangat tidak suka kekerasan. Jadi konfliknya di situ. Ditambah lagi istri, kan kita kan ada pamali gitu. Kalau misalnya istri lagi hamil, nggak boleh menyakiti nggak boleh membunuh hewan apapun, nggak boleh, banyak pamalinya lah. Jadi Jeffrey itu menjaga itu juga. Tapi bukan berarti dia percaya, cuman ya ada baiknya dilakukan, tapi tidak memberikan kekuatan kepada kepercayaan itu. Jadi ya gitulah. Terus abis itu dia itu tipe, ya itu tadi yang dijelasin sama Pak CG. Di saat dia dihadapkan dengan situasi di mana dia harus mengorbankan orang lain demi menyelamatkan keluarganya sendiri, itu konflik terbesarnya Jeffrey di situ. Karena kalau secara role, Jeffrey itu ibaratnya dia itu cuman kaki tangan yang menjaga nuraninya ya istrinya gitu. Nah ini istrinya disandra, ya kayak orang kehilangan gitu. Ya gitu deh. Tumbal Darah itu bercerita tentang kisah perjuangan 2 orang karakter utamanya yang bernama Ella dan Jeffrey, sepasang suami istri yang diperankan oleh Martino Leo dan Salum Ratuke. Mereka adalah masyarakat dari Indonesia Timur. Sang suami bekerja sebagai debt collector, dan dalam
kehidupannya mereka mengalami begitu banyak kesulitan berusaha untuk kemudian survive hingga akhirnya di satu masa masa COVID pada saat itu di awal-awal, karakter yang biasanya mungkin bekerja dengan memaksa orang untuk membayar hutang, berarti ini adalah orang yang kemudian terbiasa menggunakan fisik dalam bekerja, menggunakan kekuatannya, mengancam, pada satu saat ternyata membutuhkan bantuan karena istrinya yang sedang hamil tua mengalami pendarahan, sehingga kemudian dia berusaha sekuat tenaga untuk mencoba mencari pertolongan, tetapi di masa itu semua orang kan nggak bisa ya masuk rumah sakit sebebas-bebasnya, harus PCR, biayanya 3 juta lebih gitu, sehingga kondisi, situasi, dan sosial masyarakat yang memang kemudian memilih untuk tidak membantu orang atau lebih memilih untuk menyelamatkan diri sendiri di pada masa itu mendorong Jeffrey dan Ella untuk kemudian akhirnya sampai di sebuah klinik aborsi ilegal yang mereka harapkan atau kemudian dipaksa jadi klinik aborsi ilegal dipaksa untuk menyelamatkan bayi. Jadi konflik dan intrik dari ceritanya bermula dari situ. Ada tantangan nggak? Ada. Ceritanya kan terjadi di masa COVID. Jadi kalau mau ditanya, salah satu yang paling saya ingat tantangan ketika kita syuting adalah penggambaran memperlihatkan keadaan COVID-nya. Jadi ada nanti bisa dilihat nanti sore nonton 2-3 Oktober mulai menonton, banyak adegan-adegan yang misalnya si kakak Leo, si Jeffrey lagi mencari pertolongan, mencari rumah sakit misalnya. Dia menelusuri jalan-jalan besar. Syutingnya kan di Jakarta. Di Jakarta itu kan macet. Tapi secara cerita karena itu di COVID, itu harus sepi, harus lengang. Tantangannya apa? Tantangannya syuting di tengah keramaian tapi harus sepi. Itu salah satu tantangan. Itu ya, Jas. Luar biasa itu ngosongin jalan segede. Jadi nanti bisa dilihat ada mobilnya Jeffrey melintas di jalan tol gitu. Itu cuma dia yang melintas sama ambulan. Aslinya itu macet. Itu tantangan. Jadi Saya syuting itu disamperin polisi. mungkin itu sih yang paling saya ingat kalau secara ini ya, secara di lokasinya tantangannya itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.